Nah, ini suasana di kamar kucing. Hai, hai, hai Raga, hai, hai. Nih si King, Sania, dan si Lorot. Si Latte lagi dicoba buat diajarin spet. Tapi kayaknya dia tuh udah kebiasaan daging. Dan ini kucing baru kita, Scottish Fold dan di bawah Hayati. Ya emang sengaja karena ini ruangan baru mau dipindah ya, kita mau pindah rumah juga, dan si Lorot lagi hamil muda. Heboh. Aduh, kelakuan kalau udah bayi-bayi begini mah, aduh, nggak ada yang bisa diem, seriusan. Nah, ini nih kucing baru kita, Scottish Fold ya. Mungkin next video saya bakal review atau bakal kasih sedikit gambaran tentang Scottish Fold, tapi sekarang kita mau kasih makan dia dulu dengan daging puyuh giling. Nah, coba gimana reaksi dia. Tuh kan, mulai bau-bau dia, udah mulai cium-cium. Ayo, mau nggak kau daging puyuhnya? Tuh, udah buruan. Buru dimakan. Ya, kegoda deh. Ini anak ngapain? Woi. Raga, ngapain kau? Aduh. Kelakuanmu ya, nak ya. Aduh, ya begini ya teman-teman. Maksudnya kalau kita udah punya kitten udah beranjak ke 3 bulan. Oke, langsung aja kita prepare buat mukbang buat kitten 3 ekor. Nah, ini tuh udah pada antri. Yang satu malah sembunyi si Latte. Udah Latte, ayo buruan keluar. Tuh makananmu udah disiapin, buruan. Ya. Nah, kalau ngeliat kayak begini tuh hati tentrem, adem, ayem gitu. Lahap banget loh guys, sumpah. Baru kali ini saya nemuin kayak raw food yang sampai bener-bener kucing tuh lahap banget. Tuh. Padahal saya belum pernah kasih daging puyuh ya sebelumnya ya, baru kali ini. Nih saya coba suap ke mulut si Latte. Doyan, langsung. Aduh, sumpah keren banget nih makanan. Nah, ini malah muter-muter pengen pindah makan bareng sama saudaranya tuh. Ya nyolong punya saudaranya. Ya udah, King pindah King. Nah udah, King ini paling gede nih, satu saudara paling gembul. Gimana rasanya teman-teman? Kalau udah punya kitten tuh kayak hati bahagia gitu, senang banget. Apalagi kalau udah makannya kayak gini. Nggak apa-apa deh, daging puyuh mahal juga oke. Memang seriusan. Baru kali ini saya ngeliat kucing makan daging tanpa dipaksa awalnya selahap ini. Biasa tuh dia makannya pelan. Ini kitten loh, baru pertama kali makan raw food. Nah, teman-teman bisa lihat gimana. Nah ini si Sania. Sania juga baru beres kawin, makanya digundul dia, di lion cut. Nah itu dia si Sania. Dia masih kayak birainya belum 100% hilang sih dia. Nah ini si Scottish, si Queen lagi fokus makan daging puyuh. Gila kan? Lah banget sumpah. Beneran. Kali ini saya baru nemu pakan raw food daging yang selahap itu gitu. Biasa itu mereka makan tetap, cuman nggak kayak begini. Apalagi si Sania mau raw food, mau dry food, dia itu kayak bener-bener aduh. Nah ini raw foodnya seperti di resep video yang saya bikin sebelumnya ya. Jadi kayak campuran dry food sama raw food, daging dan lain-lain, sama vitamin-vitaminnya saya blender terus saya spuitin ke mulutnya. Sisanya doyan banget sumpah. Nah ini nutrisi emang sengaja saya kasih ke ibu hamil supaya si kucingnya itu perkembangan janinnya juga makin bagus. Saya nggak cuman ngasih dry food hari-harinya, saya kasih begini tuh supaya memastikan kebutuhan vitamin hariannya dan kebutuhan nutrisi hariannya itu terpenuhi. Jadi saya nggak mungkin ngebiarin si kucing cuman makan dry food yang notabene dry food itu menurut saya ya cuman cemilan, bukan pakan utama. Seperti itu. Jadi raw food menurut saya paling penting karena kucing itu benar-benar hewan yang 100% karnivora. Ya tahu sendirilah, dry food itu ada kandungan tepung-tepungan, biji-bijian dan lain-lain. Kucing itu nggak terlalu membutuhkan itu, bahkan bisa dibilang tidak membutuhkan banyak unsur berbau karbohidrat.
Cuman ya tetap saya buat begitu supaya ketika suatu saat pas saya lagi nggak di cat room, kucingnya tetap bisa makan. Tapi ya saya pilih dry food yang kandungan daging-dagingannya atau proteinnya tinggi, karena emang kucing itu ya itu karnivora sejati. Nah ini teman-teman lihat si kitten-kitten masih pada makan dong, gila. Ini kucing lah banget kan. Nah buat teman-teman yang pengen coba makan ini, jadi ini tuh puyuh giling, saya ambilnya di Surabaya Cattery. Sumpah kucing saya tuh semua doyan dan badannya tuh gemuk-gemuk. Ini teman-teman bisa lihat ya, si kucing ini umurnya belum ada 4 bulan, 3 bulanan lah. Tapi badannya udah kayak begitu, bulu udah mulai keluar-keluar, suaranya udah mulai tumbuh. Kayak cepet lah perkembangan progres dia itu kalau kena daging puyuh itu. Saya tetap sediain dry food, tapi ya itu buat cemilan dia ketika dia lapar dan emang belum waktunya makan. Nah saya lebih suka kucing saya gembul, gemuk, sehat, tapi nggak overweight. Nah kayak gini, tuh masih aja makan dia. Gitulah teman-teman. Nah ini si Lorot lagi di squid campuran resep makanan. Jadi dry food, campur raw food, campur beberapa vitamin seperti video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah ini dia lagi di squid, gila dia makannya lahap banget. Sumpah hampir semua kucing saya, mau yang rewel makan, mau yang susah makan, mau yang pilih-pilih makanan, kena resep ini dijamin gak ada cara nolak. Tuh Sania hampir udah kekenyangan. Nah ini mereka udah beres makan dan waktunya mereka main-main. Biasa namanya anak-anak masih kitten 3 bulan ya begini, masih pada demen main. Beres makan udah loncat-loncatan mereka. Tuh. Ya yang satu nggak tahu kemana si cewek tuh, si Latte. Ya halo King, halo Raga. Nah nih lakonnya nih si cewek yang ngabisin makanan. Nah, kumpul saudara, 3 anak cukup. Perlakukan kucing kalian dengan perawatan yang sebaik mungkin ya teman-teman. Karena perawatan yang maksimal akan menentukan hasil yang maksimal pula pada kucing-kucing kalian. Termasuk perawatan ketika masa pertumbuhan dari umur 1 bulan hingga 10 bulan alias adult. Nah ini si Hayati lagi dibersihin mukanya. Hari-hari saya pakai ini Zuzu Pet Care Tear Stain Remover Liquid, jadi cairan pembersih mukanya. Supaya apa? Supaya cairan noda mata atau belek matanya itu tidak menguning di daerah matanya. Nah itu saya bersihkan kayak gitu tiap hari ya teman-teman. Saya bersihkannya sehari 2 kali. Jadi teman-teman bisa ambil kapas yang dibasahi cairan pembersih mukanya, kemudian dilap-lap seperti itu pakai kapas. Nah jangan lupa samping mata, di belahan hidung juga itu dilap juga. Nah pelan-pelan ya teman-teman, itu nggak ditekan kok, malah si Hayati malah menikmati prosesnya karena emang banyak kucing yang nyaman dibersihin kayak begitu. Jadi teman-teman tahan mukanya, kepalanya dilap kayak tadi, baru setelah udah dilap bersih lagi dengan tisu kering. Supaya apa? Supaya tidak lembab, karena lembab menyebabkan bulunya bukan malah makin bersih, yang ada bulunya makin menguning teman-teman. Nah itu tips dari saya untuk membersihkan daerah muka ya teman-teman, terutama untuk kucing Persia yang berair mata cukup banyak. Pastikan juga daerah mata yang udah dibersihin dengan cairan muka tadi dilap kering dengan tisu sampai kering sedetail mungkin, di bawah kelopak mata, di samping hidung, pokoknya daerah yang terbasahi. Jika dirasa tisunya udah mulai kotor alias tisunya udah mulai basah dengan kotoran mata yang terangkat, teman-teman bisa lanjut. Nah ini si King ngapain nih masuk-masuk ke sini? Nah itu dilap-lap searah terus berbalik arah. Tujuannya apa? Supaya bener-bener bulu luar dan bulu dalamnya itu kering.
Nah, setelah udah yakin banget bulunya udah kering, teman-teman bisa lanjut dengan pengaplikasian bedak. Bedaknya saya juga pakai Zuzu Tear Stain Remover Powder. Nah, teman-teman bisa bedakin seperti itu ya teman-teman. Tuh. Nah, kalau kucingnya pengen main, ngeliat teman-temannya pada main, teman-teman bisa lus-lus dikit di lehernya, tahan dikit dari belakang, bedakin sampai rata. Barulah teman-teman bisa lepas si Hayati alias si kucingnya. Biasa nggak semua kucing sih, tapi teman-teman tetap harus cari celah gimana caranya si kucing nyaman saat dikasih bedak dan dibersihkan mukanya. Nah, ini si Hayati udah bawaannya pengen main aja mulu, pengen masuk ke kandang, pengen main. Ya karena teman-temannya pada dilepas dan dia lagi diurus, ya beginilah. Namanya juga kucing ya. BTW sekian video rutinitas harian dan mukbang harian kucing. Hayati masuk. Jangan lupa klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya saya semakin berkembang.